Jadi teman-teman, persyaratan dari untuk penyaluran dari bantuan pemerintah ini adalah dengan membawa KTP asli dan kartu keluarga untuk disesuaikan identitasnya yang disesuaikan identitasnya dengan nama yang muncul dari data DTKS yang ada di kantor pos ini. Seperti teman-teman. Jadi teman-teman, seperti inilah prosesnya ya. Hari ini ya, proses penyaluran bantuan pemerintah selama 3 bulan, yaitu berjumlah 100.000 per bulan disalurkan melalui kantor pos. Bantuan ini teman-teman berjumlah 100.000 untuk bantuan minyak selama 1 bulan, dan untuk hari ini tersalur 3 bulan. Dan untuk itu teman-teman, seperti apa cara untuk memperoleh bantuan pemerintah berupa minyak ini? Maka daripada itu ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sosial dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan dan semoga aktivitas hari ini berjalan dengan baik. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan alur dan proses bagaimana mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa minyak ya, yang hari ini kebetulan di daerah saya penyalurannya, dan seperti apa proses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu yang kisaran 100.000 per bulan, yang hari ini tersalur selama 3 bulan. Oke teman-teman, jangan lupa yang baru menemukan video saya ini, pantau terus dengan cara like dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang alur dari penerimaan bantuan dari yang nama-namanya itu diambil dari data DTKS. Jadi perlu teman-teman ketahui, di DTKS itulah sumber dari segala semua data yang akan menerima bantuan akan ditarik melalui data DTKS. Jadi data DTKS sendiri itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, yang kemarin itu namanya adalah BDT, seperti teman-teman. Jadi semua penerima PKH, BPNT maupun bantuan minyak yang saat ini yang lagi tersalur itu semua berasal dari DTKS, dan alurnya adalah melalui fasilitator dan fasilitator SLRT, dan untuk di daerah saya itu bekerja sama dengan operator desa untuk menginput nama-nama untuk diusulkan di data DTKS, dengan tetap mempertimbangkan syarat kelayakan penerima manfaat. Syarat kelayakan penerima manfaat ini ada 11 kriteria yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti saya akan lampirkan di kolom deskripsi seperti teman-teman. Jadi ketika ada warga yang betul-betul layak untuk menerima manfaat, maka kita bisa mengusulkan melalui musdes ya, melalui musdes atau musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah setempat, dengan tentunya memperhatikan dari status kelayakan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, sehingga nama-nama masyarakat yang betul-betul layak untuk dibantu akan terinput di data DTKS, sehingga nantinya kelak ada pengusulan bantuan baik berupa BPNT maupun PKH, semuanya akan ditarik dari data DTKS. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika hendak menerima bantuan atau ketika hendak menerima bantuan dan betul-betul kita layak, maka yang pertama adalah
pengusulannya melalui dari desa dan Musdes dengan sistem aplikasi ya, 6NJ yang dikerjakan oleh fasilitator dan bekerjasama dengan operator desa seperti teman-teman, dan tentunya melalui prosedur-prosedur yaitu dengan Musdes terlebih dahulu dan ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa. Jadi itu untuk persyaratan di daerah saya. Nggak tahu kalau fasilitator yang ada di daerah lain. Kemudian nama-nama yang sudah terinput di data DTKS ini kemudian akan dikirim ke kabupaten, dan di kabupaten akan disahkan oleh Pak Bupati dan kepala, dalam hal ini kepala daerah yaitu Pak Bupati. Kemudian data itulah yang akan terpakai yang nantinya oleh Kemensos ya, Kementerian Sosial, sehingga nama-nama penerima manfaat itu akan muncul, ditarik dari sana. Jadi kesimpulannya, ketika hendak untuk hendak untuk diusulkan untuk menerima manfaat, kriterianya itu adalah yang pertama adalah harus diinput dulu di data DTKS dengan tetap memperhatikan syarat kelayakan. Seperti itu teman-teman, sehingga nama-nama itu bisa muncul. Namun ada beberapa pertanyaan, kenapa saya sudah diinput tetapi nama-nama saya tidak dapat menerima manfaat. Jadi adapun bentuk bantuan itu kita tidak, sebagai fasilitator dan orang di desa dan di kabupaten, tidak bisa menentukan kriteria apa bantuan apa yang bisa kita kena yang dapat. Hal ini berdasarkan desil ya, desil atau tingkat kepemilikan aset, dan berdasarkan kuesioner yang diisi di input di 6NJ seperti itu teman-teman. Jadi yang terpenting adalah syarat utamanya adalah menginput nama di data DTKS. Itu syarat utamanya, sehingga penerima manfaat itu bisa muncul di Kemensos. Untuk lama jenjang waktu atau lamanya sehingga nama itu bisa muncul ya, kami sebagai orang lapangan fasilitator tidak bisa menjamin bahwa akan muncul tahun depan atau tahun ini, karena prosesnya itu agak lama, mulai dari diinput di desa, kemudian diverifikasi oleh fasilitator dan disahkan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati, kemudian data itu terpakai. Jadi lamanya sehingga nama kita bisa dimunculkan itu tidak bisa kita jamin, tetapi yang terpenting adalah nama atau penerima bantuan itu diinput terlebih dahulu di data DTKS. Jadi sumbernya adalah dari data DTKS seperti itu teman-teman. Dan semoga pada video kali ini bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dengan cara subscribe dan like. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari channel saya Fasilitator SLT.